Menantu Dewa Obat bab 97. Brad menekan amarahnya kemudian dia menelepon Reva untuk meminta maaf dan memohon dengan susah payah agar Reva mau datang ke rumah sakit untuk menolong putranya itu. Reva yang pada dasarnya memang tidak merasa kesal dan dendam pada Brad langsung bergegas ke rumah sakit. Begitu Brad melihat Reva, dia langsung berjalan mendekatinya dan membungkuk dengan hormat. Tuan Li, aku meminta maaf kepadamu dengan sepenuh hatiku atas apa yang telah istriku lakukan terhadapmu. Aku tidak tahu kau datang mencariku dan aku tidak tahu dia begitu berani sehingga dengan lancang melakukan hal seperti itu. Semua ini kesalahanku. Tolong Tuan Li hukum aku saja. Brad berbicara sambil memelototi Nyonya Mon. Nyonya Mon langsung bergidik dan dengan terburu-buru berlari dan berlutut di depan Reva. Tuan Li, aku tahu aku telah bersalah kepadamu. Aku tahu kau sangat murah hati. Tuan Li, tolong selamatkan putraku. Di sisi lain ada orang yang membawa seorang pria berkulit putih yang sekarat dan berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Tadi setelah Brad menelepon Reva, dia kemudian meminta pengawalnya menyeret si gemuk keluar untuk dipukuli sebagai tanda pertanggungjawabannya terhadap Reva. Reva melirik mereka dan berkata dengan tenang, Direktur Mon, tak perlu repot-repot begitu. Untuk menyelamatkan putramu kali ini aku akan meminta biaya pengobatan. Brad menghela nafas lega. Dia tidak khawatir masalah uang tetapi dia hanya khawatir Reva tak mau menyelamatkan putranya. Tuan Li, kau sebutkan nominalnya dan aku tak akan menawarnya. Reva terkekeh. Direktur Mon, aku khawatir kau tak dapat menerima harga yang kusebutkan nanti. Brad tampak tercengang. Kekayaan bersihnya hampir 10 miliar dolar. Bagaimana mungkin dia tak dapat menerimanya? Tuan Li, silahkan kau sebutkan saja nominalnya. Reva mengangguk dan perlahan mengatakannya. 300 juta dolar. Tiga apa? Tiba-tiba Nyonya Mon berseru. 300 juta dolar. Mengapa kau tidak pergi merampok saja? Brad juga tampak tercengang. 300 juta dolar. Siapa yang berani meminta biaya pengobatan setinggi itu? Apakah Reva sudah gila? Reva berkata, 300 juta dolar bukan hanya untuk menyelamatkan putramu tetapi juga untuk menyelamatkan kalian sekeluarga. Nyonya Mon tampak begitu kaget dan marah. Dia memaki dengan kesal. Apanya yang menyelamatkan keluargaku? Apakah kau sedang mengutuk keluargaku? Kau pikir kau siapa? Sekali berbicara langsung meminta 300 juta dolar. 300 juta dolar itu berapa banyak? Kau tahu tidak? Berbicara tanpa memakai otak. Asal bicara saja. Apakah kau benar-benar sudah gila? Brad tampak muram dan memakinya. Diam. Nyonya Mon masih ingin berbicara tetapi Brad langsung menamparkan wajahnya. Nyonya Mon pun segera diam. Brad menarik napas dalam-dalam dan menggertakkan giginya. Tuan Li, aku dapat membayar 300 juta dolar ini. Tetapi Anda harus bisa menyelamatkan putraku. Reva meliriknya dan berkata dengan lembut. Aku tahu kau merasa sedikit tidak rela tetapi kau akan segera merasa bahwa harga ini cukup sepadan dengan resikonya. Setelah mengucapkan itu Reva langsung berjalan ke ruang UGD. Dokter Hale yang berdiri di depan pintu ruang itu menunjukkan wajahnya dengan penuh rasa hormat. Tuan Li, suatu kehormatan aku dapat bertemu dengan Anda. Reva mengangguk-angguk dan Dokter Hale juga tampak begitu bersemangat. Dia merasa gembira karena merasa seperti diakui. Nyonya Mon mendekati Brad dan menggertakkan giginya. Suamiku, kau benar-benar menjanjikannya begitu banyak uang. Ini 300 juta dolar loh. Apakah dia sudah gila? Dokter mana yang meminta biaya pengobatan semahal itu? Dokter Akio juga menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Bagi seorang dokter, keterampilan medis itu penting tetapi lebih penting lagi etika medis. Jika melakukan pengobatan hanya untuk meraup keuntungan maka meskipun keterampilan medisnya begitu luar biasa juga sulit untuk menghormatinya. Brad menggertakkan giginya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Reva yang meminta bayaran begitu tinggi membuat Brad merasa tidak senang. Reva yang baru masuk kurang dari 5 menit telah keluar dari ruang UGD. Carikan ahli bedah lalu bersihkan dan jahit lukanya. Dia akan baik-baik saja. Brad tampak tercengang. Secepat itu. Dokter Hale dan Dokter Akio sudah masuk ke dalam bangsal dan tak lama kemudian mereka keluar dari ruangan itu. Tuan Li memang sangat jenius, ujar Dokter Hale dengan tulus. Bersambung.